lagi di tempat yang sama dan baju yang sama. Satu hari bikin video itu bisa 2 sampai 3 video. Jadinya jangan heran ya kalau aku pakai baju yang sama. Gak penting banget. Bacot. Oke Bunda, pada video kali ini aku bakal ngasih apa ya istilahnya tips bagaimana cara mengatasi puting lecet. Nah, puting susu yang lecet ya, banyak banget nih problema untuk ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru punya anak. Nah, yang belum tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, apa sih penyebab puting lecet? Oke, bisa jadi nih. Yang pertama adalah perlekatan mulut bayi terhadap puting susu itu salah. Bisa jadi ya, yang pernah aku bikin di video sebelumnya itu bahwa perlekatan yang salah itu bisa menyebabkan puting lecet. Misalkan pada ujungnya aja seperti gambar yang ini. Nah, Bunda bisa lihat. Nah, seperti itu tuh bisa bikin puting lecet loh Bunda. Nah, jadi jangan heran. Yang kedua adalah penyebabnya karena ASI-nya tersumbat atau belum keluar ASI. Nah, sedangkan kita harus mengisapkan terus puting susu kita supaya merangsang produksi ASI gitu kan ya. Nah, itu yang pernah aku alami Bunda. Jadi waktu itu juga aku habis melahirkan, kemudian aku harus sesegera mungkin nih menyusui anak aku. Maksudnya bukannya segera, maksudnya aku tuh pengen banget gitu merangsang supaya produksi ASI aku itu lancar. Jadi aku isapkan, padahal tuh nggak ada airnya, belum ada, cuman sedikit aja gitu ya Bunda. Nah, itu bisa juga akan menyebabkan puting lecet. Karena itu memang pengalaman aku pribadi. Walaupun perlekatannya udah bener, karena nggak ada yang melumaskan gitu kan. Kalau yang ada air susunya kan gampang. Kalau misalkan berarti dia mengisap ASI-nya aja, ada yang melumaskan di bagian pinggiran-pinggiran puting susu, jadinya nggak terjadi lecet, biasanya seperti itu. Kemudian penyebab yang ketiga adalah bisa karena Bunda itu pumping. Bisa juga pumping pakai alat. Nah, tergesek-gesek bisa jadi seperti itu Bunda. Jadi itu juga bisa menyebabkan puting lecet. Nah, terus kemudian penyebab yang berikutnya yang terakhir adalah bisa karena mulut bayi yang berjamur. Nah, kemudian dia akan menempel di puting susu Bunda. Nah, akan menyebabkan puting Bunda itu akan terinfeksi jamur. Nah, itu juga akan bisa menyebabkan lecet. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Nah, dulu itu aku perhatikan juga nih, apa aku nih perlekatannya salah? Oh, ternyata enggak. Ternyata karena memang ASI aku yang belum keluar ya dulu. Jadi yang pertama diperhatikan adalah perlekatan mulut bayi terhadap puting susu ibu, itu dulu ya. Yang kedua adalah kalau memang ada sumbatan pada ASI ya memang itu memang bisa menyebabkan lecet, jadi nggak heran ya. Nah, jadi ya kalau memang itu masalahnya ya sabar aja Bun. Jadi kalau misalkan nanti ASINya keluar ya insya Allah puting susunya pun akan sembuh dengan sendirinya yang lecet tadi ya. Karena aku memang pengalaman seperti itu Bunda. Jadi pas sudah keluar ya, karena puting aku tuh udah lecet gitu ya, terus air susu aku tuh udah keluar kalau nggak salah hari ketiga udah mau keluar gitu, sudah keluar lancar. Nah, setelah itu aku susukan terus menerus, padahal tuh perih banget, bener-bener perih, tapi kan asalkan nggak berbahaya untuk bayi ya. Karena puting lecet itu kan cuman sakit, memang sakit, tapi nggak berdarah-darah gitu. Kalau misalnya berdarah-darah mungkin ya ditunda dulu untuk menyusui di bagian payudara yang lecet itu. Nah, setelah itu pas aku sering susuin, akhirnya dia kering sendiri Bunda. Nah, karena di ASI itu yang mengobati secara langsung juga. Jadi setelah menyusui Bunda bisa pencet sedikit di bagian ASI-nya agar ASI-nya keluar dan dioleskan ke puting yang lecet tadi. Insya Allah akan mengobati secara langsung dan bisa kering Bunda. Nah, itu pengalaman aku. Nah, kemudian yang pastinya yang ketiga adalah jaga kebersihan. Jadi sebelum menyusui dan sesudah menyusui itu harus dibersihkan dulu putingnya. Bisa pakai kapas dikasih air, bisa dioleskan gitu ya. Air hangat kalau bisa. Nah, bersihkan terlebih dahulu sebelum menyusui dan sesudah menyusui, itu yang paling penting supaya nggak berjamur. Nah, dan tidak terinfeksi oleh jamur tersebut.
Nah, gitu yang ketiga. Yang keempat adalah hati-hati dalam penggunaan alat pumping. Nah, itu juga penting. Alat pumpingnya juga harus bersih gitu ya. Nah, gitu. Terus juga meletakkan alat pumpingnya juga harus benar gitu supaya tidak terjadi lecet pada payudara. Pada puting susu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kelima adalah gunakan BH atau bra yang maksudnya yang tidak kotor gitu, misalnya, atau bisa juga dilapisi dengan bantalan ASI, Bunda, bisa seperti itu, tapi jangan sampai kotor, nanti akan berjamur juga. Nah, kembali ke infeksi jamur lagi gitu kan ya. Dan jaga kebersihan itu yang paling terpenting ya, Bunda. Kalau misalkan ini yang kelima ya, yang kelima atau yang keenam aku kalau misalkan Bunda nggak tahan sama sekali sama puting lecetnya, oke, Bunda bisa menggunakan salep. Dan temen aku ya, ini temen aku, kalau aku sih nggak pernah pakai salep. Temen aku rekomen katanya pakai Momilen, merek Momilen yang seperti ini, atau bisa pakai minyak kelapa katanya gitu. Nah, jadi gitu Bunda, cara mengatasi puting lecet. Nah, semoga aja bermanfaat ya Bunda ya. Ya, aku lupa yang terakhir adalah jangan gunakan sabun kalau mencuci payudara. Ingat, karena sabun itu akan membuat kering gitu ya. Nah, karena kan sesuatu yang kering itu kalau dikasih istilahnya itu nanti akan tergesek-gesek kalau pada saat pengisapan, karena dia kering maka akan terjadi lecet juga pada puting payudara gitu ya, puting susu gitu. Oke Bunda, mungkin itu aja deh tips dari aku, semoga bermanfaat. Hai, sudah dia udah manggil-manggil. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.